tentang 3 sahabat Ansor yang tertinggal di dalam perang Tabuk. Ya, inilah manhaj salaf. Mau kita lihat bagaimana salafus saleh, bagaimana sahabat mensikapi dirinya terhadap kisah Tabuk ini, di mana ada tiga orang sahabat mulia yang tertinggal. Ya, jangan sampai kita tidak mentadaburi ayat ini dan tidak merenungi kandungan maknanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran daripadanya. 3 sahabat itu adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, dan Murarah bin Rabi. 3 sahabat. Jadi perang Tabuk ini termasuk perang-perang di akhir masa Madinah, ya, terjadi tahun 9 Hijriah kurang lebih. Ya, waktu itu isunya sebenarnya sekedar isu, belum pasti betul, belum valid betul, bahwa orang-orang Romawi berkumpul di Tabuk waktu itu. Berkumpul di Tabuk. Jaraknya dari Madinah kurang lebih 700 km. Kemudian Rasulullah keluar bersama 30.000 para sahabat. 30.000 sahabat Nabi SAW waktu itu keluar bersama beliau. Waktu itu adalah musim panas yang sangat terik, ya, tentu kalau di tanah Arab bisa sampai 45-50 derajat Celcius. Kemudian korma hampir akan panen, sehingga ketika duduk di bawah kebun korma yang sudah mau panen ini memang sangat enak, sangat sejuk dan nyaman, dan mungkin kalau sekarang kita kayak berada dalam mall gitulah, ya, yang dingin, lihat semuanya fasilitas lengkap, tetek bengek ada, ya, seperti itulah kira-kira, ya, atau di tempat yang destinasi yang pariwisata yang cukup indah lah, seperti itu kira-kira. Nah, waktu itu yang menjadi catatan kita adalah yang pertama, kita tahu 3 sahabat Ansor ini adalah orang-orang yang dari kecil terbiasa perang, terbiasa berjihad, ya, terbiasa berjihad, ya. Artinya mereka mewarisi dari moyang mereka, di mana dulu antara Aus dan Khazraj aja itu sering sekali berperang, bertempur, terlibat peperangan antara 2 suku ini. Nah, ketika mereka datang Rasulullah SAW ke Madinah dan melalui dakwah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kemudian sebagian besarnya masuk Islam, maka sudah otomatis tidak perlu sulit-sulit lagi, tidak perlu seperti di Indonesia ini yang memang senjata dilarang, tadrib dilarang, ya, dipidanakan dan sebagainya. Kalau mereka memang dari kecil itu sudah abnaul hurub, sudah putra-putra perang memang begitu. Tetapi di dalam Fathul Bari, ya, disebutkan bahwa an-nafsu tukhadi'u sahibahu, ya, jiwa itu sering memperdaya pemiliknya. Artinya setinggi apapun ilmu dan amalnya di dalam agama, itu tidak menutup kemungkinan dia tertinggal, absen, dan tidak membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada satu kesempatan. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai, ya, ketidakseriusan kita di dalam menjaga, ya, konsistensi di dalam amal jamaah ini dalam rentang waktu yang cukup lama, apalagi kita orang timur yang memang tidak ada jabah, tidak ada front, beda dengan negeri-negeri seperti Palestina, Sam, negeri Jazirah Arab, Yaman, Saudi yang sering sekali bergejolak, dan itu konfrontasi secara fisik itu lebih mengingatkan, di mana-mana lebih menggelorakan semangat juang ketimbang kita yang berada di tempat yang aman seperti ini,
Nah, ini kalau berlangsung begitu lama, ya, dan tidak kita jaga konsistensi ini, kita harus mengingat kalau di dalam kisah sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat Ansor ini saja, orang yang terbiasa berjuang saja bisa tertinggal, apatah lagi kita. Ya, karena jiwa sering sekali memperdaya pemiliknya. An-nafsu tukhadi'u ahlahu, ya. Jiwa itu sering sekali memperdaya pemiliknya. Ini yang pertama, catatan pertama kita. Catatan yang kedua dari kisah ini, bahwa perang Tabuk ini ulama sepakat hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena waktu itu Madinah sudah sangat kuat, dan para ahli sejarah menyatakan setelah perang Khandaq, perang Ahzab itu Rasulullah di dalam kesempatan setelah selesai perang, ya, walaupun Ahzab atau Khandaq ini tidak terjadi baku tembak kalau sekarang, peperangan begitu, tetapi mereka dihancurkan oleh Allah dengan angin, ya, dan badai waktu itu, ya. Itu Rasulullah kemudian al-an nakzuhum walam yakzuna, ya. Sekarang setelah Fatu Mekah, setelah perang Ahzab ini, kita yang akan ekspansi, kita yang akan mendatangi mereka, mereka tidak lagi bisa mendatangi kita, ya. Karena itu sudah koalisi terbesarnya, puncaknya itu adalah Ahzab ini, ya, itu koalisi kafir Quraisy, munafikin Madinah, dan Yahudi di Madinah. Udah paling besar waktu itu, 10.000 Allah abadikan di dalam surah Ahzab, ya. Bahkan para sahabat waktu itu oleh Allah digambarkan, sahabat ini, ya, kelas sahabat, bukan kita, wa balaghatil qulubu al-hanazir, hati itu seakan-akan naik ke kerongkongan sini, jantung itu detaknya sudah, iramanya sudah gak karu-karuan, karena ngerinya suasana waktu itu, menakutkan dan mencekamnya suasana waktu itu. Bahkan ketika Rasulullah meminta kepada sahabat untuk siapa yang berani untuk menyusup ke tengah-tengah mereka, memperkirakan jumlahnya, gak ada satupun yang berani, tunjuk tangan gak ada satupun yang berani, sampai akhirnya Udzaifah ibnul Yaman yang entah tunjuk tangan, entah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, ya, itu karena mencekamnya. Kalau ayatnya sampai menyatakan wabalaghatil qulubu al-hanazir, itu berarti sudah puncaknya, sudah ketakutan. Waktu itu makanan dan minuman sudah nggak ada yang enak, sudah dipastikan. Kenapa? Ngeri. Kita yang ada adalah ketakutan, ngeri sekali. Madinah di dalam kotanya terjadi pengkhianatan dari kalangan kaum munafik dan Yahudi, dan dari luarnya datang jumlah pasukan yang sangat besar, yang kurang lebih 10.000, ya, sangat menakutkan waktu itu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu perang Tabuk ini oleh para ulama hukumnya adalah fardu kifayah, karena dia adalah sebuah futuhat, artinya bukan lagi difa'an aradil muslimin, artinya menjaga tanah air umat Islam, tetapi kita ekspansi keluar menghadapi Rom di daerah yang sangat jauh dari Madinah. Nah, dan jumlah mereka juga sudah 30.000, sudah banyak banget. Apalah artinya 3 orang kalau sudah ada 30.000? Tetapi yang jadi persoalan bukan masalah jumlah, bukan, tetapi masalah moralitas. Ketika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mendapatkan tantangan dan ancaman, di mana pembelaan kita, di mana keikutsertaan kita, di mana kontribusi kita, itu yang menjadi pertanyaan waktu itu. Ya, artinya kalau secara jumlah, secara hukumnya juga fardu kifayah,
bukan fardu ain seperti sekarang. Jumlahnya sudah cukup, tidak seperti sekarang kurang. Tidak. Tapi apa? Tapi kita lihat apa sanksi yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang tertinggal dalam jihad fardu kifayah ini. Sanksinya sangat berat sekali. Ya. Jadi kalau kita sampai absen tertinggal dari amal Islami hari ini, coba kita bandingkan kira-kira oleh Rasulullah ketika kalau masih ada sekarang, apa sanksi yang diberikan kepada kita kalau tertinggal dari jihad yang fardu kifayah saja, itu sanksinya diisolir dari masyarakat muslim selama 40 hari kurang lebih. Allah musta'an ya. 40 hari kalau kita diisolir oleh kampung kita, lurah kita, gubernur kita, itu masih ringan karena itu rata-rata mereka mungkin karena kepentingan dunia ya, tidak suka kepada kita. Itu biasanya kita posisi karena kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, mereka amar mungkar nahi ma'ruf, biasanya begitu. Tapi ini yang mengisolir manusia terbaik, Nabi, utusan Allah, yang ridho Allah ada pada ridhonya. Dan tidak hanya Nabi, tetapi semua masyarakat disuruh untuk mengisolir dia. Tidak diajak bicara 3 orang tersebut. Ya, jadi ketika sudah sempit sekali ya, di dalam surah Taubah itu diceritakan wa dhaqat bihimul ardu bima rahubat ya, dan bumi yang sangat luas ini terasa sempit menghimpit mereka. Ya, kenapa? Karena disanksi oleh Rasul. Ya. Bagaimana kalau kita dicap oleh Nabi SAW, distempel bahwa kita orang yang menelantarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita adalah orang bagian kelompok manusia yang tidak peduli dengan amal Islami. Ya. Waktu itu ketika sudah sempit jiwanya, Ka'ab bin Malik ini punya sepupu namanya Abu Qatadah. Maka Ka'ab bin Malik ini naik ke tembok rumah Abu Qatadah. Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Enggak dijawab. 2 kali enggak dijawab, 3 kali enggak dijawab. Kemudian nangis. Ka'ab bin Malik ini nangis, terseduh-seduh sembari mengatakan kepada Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya?" Ya. Kemudian apa jawab Abu Qatadah? "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Akibat apa? Absen. Ya. Padahal dia ini, Ka'ab bin Malik ini bukan absen semua perang, bukan. Banyak perangan yang beliau ikuti kecuali Badar. Perang Uhud dia ikut, perang Ahzab dia ikut, perang-perang yang lain, gozwa-gozwa yang lain dia ikut semuanya. 1 kali tertinggal di perang Tabuk yang hukumnya fardu kifayah, sanksinya yang diberikan Rasulullah begitu sangat berat. Ya, yaitu dia diisolir dan tidak diajak bicara. Bahkan di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan ini, ya, di hari yang ke-30 Rasulullah memanggil istri-istri mereka untuk menjauhi mereka. Ya, padahal kita tahu bahwa kondisi-kondisi kritis seperti itu kita butuh pendamping, ya. Saat kita galau ini kita butuh istri. Ya, untuk mendinginkan dan menenangkan suasana, itu pun suruh menjauh dari kita. Istri yang halal, ya, yang sudah dengan misakon golido, halal dengan kitabullah, karena lantaran kita menelantarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada sanksi sosial yang diberikan Nabi untuk istrinya menjauh dari dia. Ya. Artinya kita harus, ikhwani sekalian, kita harus jadikan kisah ini sebagai ibrah, bagaimana sikap tidak peduli, tidak mau kontribusi, tidak ada keinginan untuk bersama-sama mengangkat amal Islami itu pun, ya,
itu sanksinya berat, ya, sanksinya berat, ya, sangat berat. Kalau kita lihat kisah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi ini bagi mereka yang mau mentadaburi Al-Quran, mau mencermati Al-Quran, bahwa sedikit sekali, kata para ulama, manusia-manusia di akhir zaman, al-mutaakhirun, ya, orang-orang kholaf ini yang bermanhaj seperti Ka'ab bin Malik, ya. Bedanya di mana? Kalau Ka'ab bin Malik tidak ikut berjuang, absen, tertinggal, tetapi dia jujur, tidak cari-cari alasan. Dan kejujurannya itulah yang menyelamatkan beliau radhiyallahu anhum, ya, 3 orang tadi. Makanya turun ayat laqad taballahu ala nabi, ya, dan nanti wa ala salasatil ladina khulifu, ya, dan kepada 3 orang yang tertinggal itu Allah menerima, maksudnya menerima taubat mereka karena kejujuran mereka. Sementara kalau orang sekarang, ya, sudah absen dari membela la ilaha illallah, dan berikut dia tidak jujur dengan mencari-cari dalih, mencari-cari alasan, mencari ya, pembelaan-pembelaan yang membenarkan dirinya untuk absen dari membela la ilaha illallah, padahal dia bukan orang-orang yang mendapatkan udzur syar'i. Badannya sehat, uangnya cukup, ya, kemudian waktunya juga ada, ya, tetapi sahabat Ka'ab bin Malik di zaman dunia yang sangat sederhana, belum ada AC, belum ada kendaraan, mobil-mobil yang enak untuk dikendarai ke sana kemari, ya, belum ada berbagai macam fasilitas dunia lah. Itu saja bisa tergoda, ya, apalagi kita yang fasilitas hidup barangkali ada semua, ya, pada kita ini, ya. Kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, ya, ini semua akan memperdaya kita, ya. Dan kita harus ingat sebuah hadis Nabi SAW, malam yagizu walam yuhadis nafsahu bil ghazwi mata ala su'batim min nifaq, ya. Barang siapa yang tidak berperang dan tidak ada niat untuk berperang membela Islam, ya, dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Ada seorang ulama besar yang ilmunya, keteladanannya, ya, diikuti oleh masyarakat luas. Ketika beliau ini sakratul maut dan sudah terbaring di ranjang, ya, sudah kondisi sangat lemah, ya, orang-orang yang menjenguknya, yang mengelilinginya di ranjang tersebut melihatnya menangis. Ulama besar ini menangis. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa Anda menangis, wahai Syekh? Padahal Anda adalah seorang ulama besar, ya, beliau mengatakan, li'anni lam ughabir qadamayya fi sabilillah, karena aku sampai menjelang matiku, menjelang sakratul maut ini, belum pernah mendebukan kedua kakiku itu di jalan Allah. Belum ada medan jihad yang aku terjuni, belum ada amal Islam yang istilahnya beresiko yang aku terjuni. Dia nangis. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Dia ulama besar, kita bukan ulama. Dia ilmunya udah disebarkan ke masyarakat luas, sementara kita tidak. Ya, dan dia menangis. Kenapa? Sebab menangisnya karena katanya dia belum pernah mendebukan, artinya membuat kakinya berdebu, hadir di dalam jihad fisabilillah. Ya, tentu sebelum ke sana kita perlu membiasakan, melatih diri kita untuk terbiasa berkorban, ya, untuk biasa berkorban waktu, ya, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban dana, ya, karena
berkorban dana ini yang paling kelihatan juga di kehidupan para sahabat. Kalau sahabat tertinggal sholat, tertinggal jamaah atau apa, dia tidak mengatakan aku akan ganti dengan sholat 100 rakaat nanti malam, enggak. Tapi dia apa? Dia sedekah, pasti sedekah. Ya, karena apa? Itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaikal ladzina yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam surat Fatir ayat 29. Ya, liyuwafiyahum a'malahum wa yaziduhum min fadlih, kata Allah taala. Jadi yang dijamin tidak akan rugi perniagaannya yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, dan menginfakkan apa yang dirizkikan, yang diberikan oleh Allah kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya, ini yang dijamin. Ya, yang dijamin perniagaannya tidak akan pernah rugi. Ya, bahkan akan dibalasi, bahkan akan ditambah. Wa yazidu min fadli. Ada tambahan, ada bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ini yang kira-kira bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini, ya. Yang saya ingatkan lagi kepada kita semuanya yang berada di dalam bina Aila ini, dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab sahihnya. Ya, ada sebuah hadis yang berbunyi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, suka, ya, mencintai, menyukai salah seorang di antara kalian yang kalau mengerjakan suatu amalan dia sempurnakan. Ayyudkinahu, mutkin. Jadi dia betul-betul jaga kualitasnya, jaga kesempurnaannya. Ya, artinya bahwa salah satu hal yang mendatangkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita adalah kita itqon di dalam beramal Islami ini. Ya, kita coba untuk menjaga kesempurnaan amal Islami kita dengan menjaga tentunya adab-adabnya beramal Islam ini. Ya, termasuk yang paling penting adalah kesepakatan yang sudah kita bangun, kita coba jaga. Ya, kita coba jaga. Ya. Karena apa? Ini termasuk adab daripada seorang Muslim, seorang mukmin yang baik. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mengingatkan saya dan ikhwan sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.